Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sejalan dengan pujian nyanyian penyembahan kami, tiba saatnya ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima berkat-berkat firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami agar sungguh-sungguh firman itu boleh masuk dan layak bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah, yang hina ini Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, dan Kau pakai menjadi saluran berkat. Bukan hanya itu Tuhan, biarlah ajarkan kepada hamba-Mu ini bersama seluruh umat-Mu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh setia dan taat. Inilah doa kami Tuhan, bersabda berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus kami doa bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk. Ya, saya mengucapkan selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh kembali setelah melewati beberapa jangka waktu. Kita tidak seperti hari ini suasananya. Hari ini sudah kembali, kita boleh bersama kebaktian secara komunal. Biarlah ini menjadi satu sukacita kita atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, dan juga selamat bagi saudara-saudara yang boleh hadir. Saya melihat banyak senior-senior di sini, Bapak Ibu yang boleh hadir juga, selamat datang. Kebaktian sudah diumumkan tadi akan berlangsung nanti bahasa Indonesia 11.30 dan 4.30 di Liverpool. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pada pembacaan firman Tuhan ini di dalam perenungan bersama-sama. Pada bulan atau pada sesi satu term ini kita akan memfokuskan pada surat Ibrani. Saudara, seperti yang kita sudah lewati pasal yang ke-1 dan ke-2, hari ini kita masuk kepada Ibrani pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 sampai 18, saudara. Saudara, secara khusus kalau kita memperhatikan ada 3 bagian. Yang pertama saya berikan judul di sana bagaimana Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia, manusia sejati. Yang kedua, kita akan melihat satu poin penting di dalam keselamatan, yaitu Tuhan Yesus atau Kristus membuka jalan keselamatan bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus secara langsung mengalami dan menjalani bahkan mengerti pergumulan hidup ini. Saudara sekalian, pasal kedua dari Ibrani ini fokusnya pada kemanusiaan Kristus. Nah, saudara, kita melihat kalau pasal sebelumnya, pasal 1 sampai minggu lalu itu difokuskan kepada satu, yaitu penekanan pada keilahian Kristus. Nah, saudara, penulis Ibrani ini siapa? Kita tidak tahu, apakah Paulus, apakah yang lainnya, mungkin Barnabas ataupun sebagainya, saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan, memang sengaja penulis di sini tidak mencantumkan namanya, itu mempunyai satu maksud, saudara. Memang fokusnya hanya kepada Kristus yang diutamakan, keutamaannya adalah Kristus. Nah, saudara, kita bisa mengerti di sini, saudara-saudara, bagaimana penulis Ibrani ingin membawa kepada pembaca, penerima, pendengar surat ini untuk melihat siapakah Kristus itu. Nah, saudara sekalian, pasal yang kedua, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-5 ini, saudara, setelah penulis mengatakan dia lebih tinggi daripada malaikat, di pasal kedua di bagian ini penulis dengan seketika mengatakan Yesus lebih rendah dari malaikat itu, saudara. Nah, saudara, kesemuanya ini ingin mengajak kita untuk merenungkan kemanusiaan Kristus. Kristus mengidentifikasikannya dirinya dengan kita, saudara-saudara. Ayat yang kelima itu dikatakan di sana, yaitu sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ayat yang ke-6, perhatikan, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats yang katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya.
Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yang telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 kalau kita memperhatikan, penulis mengutip dari Mazmur pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kita tahu di dalam Mazmur pasal ke-8, kalau saudara membaca di teks pasal 8 Mazmur, saudara, kita melihat secara ringkas bagaimana pemazmur menyatakan, memberitahukan bahwa Allah menerima, yaitu menganggap, bahkan mengingat kita. Manusia ini ciptaannya, saudara. Allah menjadikan dia serupa dengan gambar dan rupanya. Allah menjadikan manusia begitu mulia, Allah menjadikan manusia begitu tinggi harta martabatnya. Bahkan ia mengingat kita. Yesus tidak pernah melupakan kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Manusia bisa lupa. Orang yang sakit Alzheimer atau demensia, saudara, kadang saya kalau bertemu nggak kenal lagi dia, nggak. Biasanya dia panggil akrab, Pak Joni, Boksu dan sebagainya. Sekarang saya bilang saya Pak Joni, dia susah sekali. Tetapi orang yang demikian pun juga Tuhan mengingatnya. Kita bisa lupa Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia sempurna, Allah, keilahiannya sempurna di sana dikatakan. Bahkan ia mengindahkan kita. Ia care pada kita, dia perhatian pada kita. Kita diberi satu status privilege atau hak yang istimewa dikatakan. Namun fakta Alkitab memberitahukan dunia jatuh dalam dosa. Manusia dalam keberdosaan, rusaklah status itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, fokus di bagian ini, saudara, kenapa kalau kita melihat penulis Ibrani sangat menekankan Kristus yang sebagai korban itu, saudara. Saya katakan yang lalu, saudara, saya membaca kitab Ibrani, jangan lewatkan kitab Imamat, saudara. Orang yang nggak pernah melihat kitab Imamat, memang kitab Ibrani ini seperti aneh bahasa dan kalimat-kalimatnya. Itu seperti satu koin mata uang yang dua sisinya saling mengait, saling menjelaskan. Apa yang digambarkan di perjanjian lama, inilah yang digenapkan di dalam perjanjian baru. Digenapkan di dalam pribadi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara ringkas kita akan melihat di sini, saudara. Apa yang terjadi pada Kristus, saudara? Di ayat-ayat ke-6 sampai ke-8 tadi, saudara-saudara, Yesus yang dari takhta surga yang mulia, yang agung, yang mulia, ia sudah menjadikan kita manusia yang sempurna. Tetapi manusia yang sempurna telah jatuh di dalam dosa. Dia yang menjadikan raja, dia segala raja di atas segala raja. Bahkan diletakkan semuanya di bawah kakinya, saudara-saudara. Luar biasa sekali Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita memahami dan akan meyakini kebenaran ini, saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa sekali. Dia yang dari tempat yang maha tinggi, Allah yang transenden, Allah yang melampaui segalanya. Dia datang ke dalam dunia, menjadi imanen, menjadi dekat dengan kita. Sehingga ada lagu yang berbunyi, Yesus sahabat sejati. Bukan dia jauh di sana, tetapi dia bersama dengan kita. Dia sahabat kita. Saudara-saudara, oleh karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, ia mengalami maut bagi manusia. Ayat yang ke-9 tadi. Mengalami maut bagi manusia karena Yesus tahu bahwa manusia berdosa akan mengalami kematian, mengalami maut, maka ia dengan rela datang ke dalam dunia menanggung segala konsekuensi dosa, yaitu maut itu. Yesus rela dan dia datang mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia, saudara-saudara. Yesus sebagai Allah 100% keilahiannya, dan dia rela menjadi manusia sejati 100%. Saudara-saudara, inkarnasi Kristus itu sempurna. Allah tidak pernah berkurang keilahiannya. Dia sempurna penuh, saudara-saudara. Tidak mengurangi natur atau keahlian Kristus, keilahian Kristus. Tetapi justru ditambahkan natur kemanusiaannya di dalam keilahiannya itu. Saudara sekalian, apa artinya
Sehingga kalau kita melihat sampai penulis Ibrani dikatakan Allah menyempurnakan Yesus. Saudara, bukan Yesus gak sempurna. Kita harus lihat kalimat ini, jangan dipotong. Ada kalimat di bawahnya, menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Yesus yang sempurna sebagai Allah, tetapi untuk menjadi manusia dia harus menderita. Menderita sebagai manusia, menanggung konsekuensi dosa saudara dan saya. Itu memerlukan satu ketaatan total manusia sejati, yaitu Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus. Dia rela, bahkan dia mati di atas kayu salib. Itu membutuhkan ketaatan yang total dan teruji. Dan Kristus menjalani itu sampai klimaks di atas kayu salib. Saudara, kita tahu firman Tuhan ini secara penuh dan genap, saudara. Dengan satu tujuan, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 11 dan 12, saudara. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kristus menguduskan kita, kita dikuduskan, kita semua disatukan di dalam Dia. Inilah kesatuan yang mistis dikatakan di sana yang terjadi kita sehingga kita boleh menjadi milik Kristus. Relasi yang begitu dekat dengan Kristus, bukan saja kita disebut sebagai antara Allah dan umatnya di sini, saudara. Bukan antara Kristus dengan pengikutnya, tetapi Dia menyebut kita saudara. Saudara-saudara, relasi kedekatan yang begitu intim, kita disebut dengan saudara. Saudara, di sanalah Ia menjadi juru selamat kita karena Dia telah melewati apa yang kita alami, saudara. Saudara sekalian, apa yang kita alami di dalam dunia ini, di dalam dunia yang berdosa, di dalam kehancuran hidup sekalipun, Ia datang menjalani itu semuanya. Itulah sebabnya saudara dan saya disebut saudara-saudara. Dia sahabat, dia saudara kita. Dia telah dekat dengan kita, saudara-saudara, supaya Ia bisa membawa banyak orang mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Dia, yang memimpin mereka kepada keselamatan dan menguduskannya. Maka Ia melakukan semua ini, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya mau menjadi satu dengan Dia, menjadi satu dengan kita semuanya. Ia turun di dalam kehinaan, menjadi saudara bersama dengan kita. Itulah yang Dia kerjakan. Itulah yang terjadi, saudara. Puji Tuhan, inilah anugerah yang tak terkatakan yang diberikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena ketakutan atau takutnya pada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasih, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Sebab itulah maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar, dikatakan, yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oleh sebab itu semua, oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, bagian ini jelas sekali ringkas. Yesus telah mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu iblis yang berkuasa atas kematian yang mencengkeram hidup manusia yang berdosa ini. Ialah yang telah melepaskan kita dari ketakutan kepada kematian. Penulis Ibrani ini membicarakan ada hal yang tidak kelihatan. Ada satu respon dan reaksi manusia yang tidak bisa ditutupi, yaitu adanya ketakutan akan kematian itu. Ketakutan akan kematian inilah yang menjadi satu realita hidup sepanjang masa, sepanjang zaman. Nestapa hidup manusia yang berada dalam dosa ini, saudara-saudara, ada perasaan di mana takut akan kematian itu.
Membuat orang memperlakukan kematian sebagai satu pemahaman yang misterius, yang sangat rahasia sekali. Kita tidak tahu apa yang ada di situ. Justru disinilah, saudara, ketakutan itulah di dalam diri orang yang berdosa ini, yang tidak memiliki Kristus. Kristus membukakan jalan itu, supaya jalan ini boleh dilihat, ditempuh, dan diterima oleh setiap orang yang menerimanya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Puji Kristus, saudara-saudara. Kristus telah datang menyelesaikan satu persoalan yang paling besar, yang mencengkeram dalam hidup kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Kita dicengkeram oleh setan dan kuasa jahat itu, yang mempunyai kuasa atas kematian itu. Yesus tidak menjelaskan bagaimana caranya kita bisa luput dari kematian. Tetapi Yesus sendiri mengalami kematian, saudara-saudara, supaya melalui kematiannya kita bisa terlepas dari kematian dan ketakutan akan kematian itu. Suatu hari saudara dan saya pun, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tetapi ingatlah, kemenangan Kristus akan kematian, atas kematian, menjadi jaminan kita. Menjadi pengharapan kita yang melampaui apa yang kelihatan, yang hidup pada saat ini. Dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki satu keyakinan dan kepastian kemenangan daripada Yesus Kristus, yang membuat kita bisa teduh dan tenang menghadapi kematian yang akan terjadi di depan kita sekalipun. Bukan sebagai akhir itu, saudara-saudara. Kematian bukan sebagai akhir, tetapi Kristus telah menang dan mengalahkannya. Inilah berjalan, dia berjalan lebih dahulu. Yesus mendahului kita, dia berjalan di depan, ia sanggup menuntun kita kepada jalan itu. Bukan itu saja, saudara-saudara, ia telah turun dalam dunia kematian supaya ia boleh memberikan kebangkitan, kehidupan yang penuh pengharapan pada saudara dan saya. Kepada kita orang yang percaya pada Tuhan, marilah kita berpegang teguh akan firman ini. Saudara-saudara, di saat seperti ini mungkin terlintas dalam pikiran atau hati kita, ketika ada kesusahan, ada bencana yang meliputi kita, mungkin di depan pintu rumah kita, mungkin ada di dalam rumah kita, saudara. Kita ada ketakutan pada hari-hari ini, khususnya di masa-masa pandemik ini, saudara. Sakit penyakit bermacam-macam bisa datang dan pergi dalam hidup ini. Kita tidak hanya berdaya menghadapi, kita tidak berdaya juga mengatasinya, saudara. Tetapi semua itu tidak boleh membuat hati kita menjadi kecil. Hati kita menjadi tawar, saudara-saudara. Karena Yesus berkata, dia telah melewati semua. Firman Tuhan ayat yang ke-15 ini menarik sekali bagi kita. Ayat yang ke-18 bagian akhir. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, bagian ini, saudara-saudara, saya dapat membawa pada satu kesimpulan. Kristus, kita mengenal dia yang telah mati dan bangkit. Pengorbanannya, kematian, penderitaannya, saudara, untuk menanggung segala konsekuensi dosa manusia ini. Tuhan juga melihat dan mengalami, bahkan peduli, bahkan sanggup memberikan pertolongan. Ia dapat menolong mereka yang dicobai, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sudah menjalani semua ini, saudara. Sehingga kita menghadapi pencobaan, Yesus sanggup menolong kita. Dia telah mau dan dia telah menang terhadap pencobaan yang kita hadapi juga, saudara. Saudara sekalian, ingatlah, kiranya kita boleh melihat ini di dalam kehidupan realita hari ini. Saudara, kita jangan menganggap hidup di dalam dunia ini selalu mulus dan aman, saudara. Tidak demikian. Kitab Pengkhotbah itu sudah membuka kepada satu paradigma kehidupan, saudara. Hidup itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk melepaskan.
Ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk berduka cita. Saudara, ini adalah satu realita hidup, saudara. Kalau saudara ingin berbicara tentang kebahagiaan orang Kristen atau kebahagiaan anak-anak Tuhan yang didefinisikan dengan senang, hidup yang senang terus itu bukan bahagia, itu adalah hidup senang, saudara. Kebahagiaan sejati itu ada kehidupan, menjalani roda kehidupan ini dengan seimbang dan seimbang dengan apa yang ada, bukan hanya sukacita tetapi duka cita. Bukan hanya hidup dengan senang-senang tetapi kesedihan bisa terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat hidup itu bagaikan seperti kita sedang menaiki sebuah rolling coaster. Kadang-kadang begitu tinggi sekali kita melintas, tetapi kadang-kadang kita bisa meluncur begitu dalam dan kita ada di bawah. Seperti kita bermain ular tangga, kadang-kadang kita teriak senang karena kita bisa melompat tangga yang paling tinggi, tetapi sampai pada garis hampir finish tinggal satu langkah, di situ ada satu ular yang panjang melengkung ke bawah dan kita terus harus turun sampai bawah lagi. Saudara-saudara, bagaimana menyikapi, saudara? Ibrani mengajarkan kepada kita surat ini untuk kita bisa melihat Kristus, fokus pada Kristus. Beberapa hari ini saya melihat Olimpiade di Beijing itu, orang yang main selancar dan sebagainya. Orang yang begitu menusuk dari atas ke bawah, orang yang dancing bersama, saudara. Saudara, saya perhatikan sorotan matanya, bagaimana gerakan-gerakan yang iramanya begitu serasi, begitu harmonis. Padahal di dalam titik-titik kebahayaan itu bisa terjadi ketika dia melungking, ketika dia melompat, ketika dia beranjak ke sana, beranjak ke sini. Tetapi mengapa mereka, apalagi yang juara kemarin saya lihat, begitu gesit sekali. Mata dia tetap fokus pada gerakan dia dan dia bisa merasakan keseimbangan yang harus terjadi. Saudaraku, kebahagiaan yang sejati itu adalah keseimbangan. Kita kala bisa menerima bukan hanya yang baik saja, tetapi bisa menerima yang tidak baik. Hidup kita dalam satu kedaulatan Tuhan Allah yang berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kita hari ini? Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan yang ada di hidup kita, bahkan di dalam masa depan kita, sehingga kita tidak berani melangkah lagi, bahkan kita mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Penulis Ibrani pasal yang kedua ini, ayat yang ke-5 sampai 18 menguatkan hati saya. Saya bersyukur merenungkan ayat demi ayat ini. Di bagian penutup ini saya ingin sedikit memberikan satu kesaksian. Saudara tahu bahwa kami sekeluarga dalam keadaan yang sangat berduka beberapa hari ini. Saya sebagai anak dan kakak tertua, memang dari sejak kecil doktrin yang ditanamkan orang tua adalah perhatikan adik-adik. Dan papa saya enggak umur panjang, papa waktu meninggalkan kami, saya sudah selesai sekolah, tapi adik saya yang paling kecil yang bontot ini masih sangat muda sekali. Saya punya perbedaan waktu yang panjang. Orang zaman dulu kalau punya anak enggak dihitung-hitung, pokoknya saya langsung keluar, langsung tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi saya punya satu kesempatan yang baik. Saya dengan adik itu sangat dekat memang. Dari
Saya anak terbesar, jadi udah biasa kalau naik sepeda motor selalu ingat adik, goncengkan, antar sekolah, jemput sekolah. Kalau saya pulang dari sekolahan bisa menjemput, saya jemput. Kalau nggak bisa, dia jalan kaki, biasa begitu. Adik saya yang paling kecil ini adalah adik yang perhatiannya memang sangat khusus bagi saya karena saya seperti orang tuanya. Berapa waktu yang lalu dia meninggal itu saya sangat terpukul sekali. Tapi firman Tuhan ini sangat menghibur. Dia mengerti apa yang kami alami. Tanggal 6 yang lalu memang dia selalu setia ikut online. Tapi hari itu kok tidak respon. Saya ingat sekali saya dengan teman-teman menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak terasa apa-apa, malam harinya istrinya WA saya mau ngomong, dia bilang. Dia nangis, saya sudah agak feelingnya enggak tenang. Dia bilang, dia sebut nama adik saya, Iyong sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya tahu dia tinggal di satu tempat yang jauh, di satu pulau, Malino, Bapak Ibu yang pernah ke sana. Jadi itu pulau kecil. Dia tugas sebagai dokter di sana. Ketika mengalami pendarahan otak, sekian lama pesawat misi juga mengalami gangguan karena cuaca, jadi nggak bisa terbang, mengalami delay sampai 12 jam. Orang yang mengalami pendarahan 12 jam lebih waktu dioperasi di Tarakan nggak sadarkan diri sampai kemarin hari Kamis dipanggil Tuhan. Saudara, anaknya masih kecil, umur kelas 2 sama kelas 5 SD karena dia nikah memang agak terlambat, selesai studi spesialisnya baru dia mau menikah. Yang menjadi pergumulan saya adalah bukan hanya anak, istri, ya kan, tapi ibu, mami saya. Saudara, nggak gampang menerima. Kalau orang tua meninggal duluan itu gampang anak-anak menerima. Tapi kalau anak yang meninggal mendahului orang tua, aduh susah. Dan ini nggak ada yang berani ngomong pada mama. Dan saya dengan Lilan berusaha terus minta hikmat Tuhan. Karena dari sejak kejadian itu kami nggak buka secara total. Kami pelan-pelan ngomongnya sakit. Tapi dia terus mendesak. Pada harinya waktu Tuhan panggil, saya harus ngomong. Wah, itu sudah suasana yang susah sekali. Karena mami saya sangat dekat sekali dengan anak. Khususnya yang paling kecil. Dan ketika itu saudara, saya tidak bisa ngomong apa-apa, hanya mendengarkan saudara. Dia begitu terus sampai detik ini masih susah menerima. Dengan gak mau makan, gak mau apa-apa. Saya bilang, mama harus makan. Saya lihat di video pun dia gak bisa, dia bilang. Hati seorang ibu, saya pikir, saya kalau mengidentifikasikan sebagai ibu, saya nggak sanggup juga, saudara-saudara, nggak bisa lengkap, saudara. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan dia menjadi manusia, mengalami, dia dicobai. Bahkan dia datang menderita bagi kita. Saudara-saudara, poin di sini ingin saya bersharing di sini, saudara-saudara. Menjalani hidup ini satu-satunya adalah bergantung pada Tuhan. Bergantung, percaya penuh kepada Tuhan dan dapat menerima apa yang kita terima hari. Yang kita harus terima. Kalau Dietrich Bonhoeffer itu pernah mengatakan, berikanlah aku kekuatan untuk mengubah sesuatu yang bisa keubah. Tetapi juga dia mengatakan, berikan hatiku dapat menerima sesuatu yang tidak bisa kuubah lagi. Salah satu realita kematian ketika menjemput seseorang. Ini realita yang tidak bisa diubah di dalam satu ketetapan kedaulatan Allah. Dan kita yakin dan saya yakin bahwa ini yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Saudara-saudara, marilah kita hari ini datang kepada Tuhan dengan serius memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan hidup bersama di dalam Dia dan senantiasa bergantung kepada Dia. Dia mengerti, Dia peduli, Dia tahu apa yang kita rasakan.
Dia tahu apa arti kesakitan, dia tahu apa itu kematian. Yesus telah mengalami dan dia menjalani semuanya sampai klimaks, dan dia memberikan satu jaminan bagi dia dan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya, disebut sebagai saudara, bahkan sebagai anak, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi marilah kita berdoa, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Marilah kita meyakini bersama, menjadi teladan dan memberikan satu contoh kehidupan dikala kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Mari kita juga boleh mengingat mereka dan kita boleh keluar dengan kemenangan. Kita boleh menjadi berkat bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kira Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan itulah kekuatan yang menopang kehidupan saudara dan saya. Kekuatan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, di tengah kesusahan yang kita alami. Janganlah biarkan hidup kita mandek atau selesai di sini. Tapi marilah kita maju dan berjalan terus. Berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan Yesus karuniakan. Amin.